Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk tidur yang Engkau berikan bagi kami hingga pada pagi hari cerah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan dan kesehatan ya Bapa. Untuk dapat bangun di pagi hari ini Bapa, Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah rohani ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah rohani yang disediakan oleh Bintro Kris Tuhan menjadi mesbah untuk kami Tuhan, berdoa bersama-sama Tuhan sebagai pengurus dan sebagai jemaat pilihan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku
Tapi terlebih lagi kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi kami. Seperti lagu yang akan kami nyanyikan saat ini. Sadarkah semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku.
Ku sadar semua dapat aku miliki dalam hidupku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Memandang padamu ada untukku. Benar Tuhan, kadang kami banyak mengharapkan banyak hal dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak sadar kalau kami banyak menuntut di dalam Engkau Tuhan. Kami belum banyak melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami banyak mengandalkan mata jasmani kami, kami banyak melihat sesuatu segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak ataupun rencana kami. Kami kemudian menghakimi Engkau Tuhan. Kami kemudian tidak bersyukur dan menjadi kecewa. Tapi yang kami pelajari dalam setiap proses kehidupan kami, Engkau merindukan kami untuk boleh belajar dari segala proses yang ada. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam manusia rohani kami. Bapa, ajar kami Tuhan, sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Kami mau melihat dengan mata rohani kami. Jika kami boleh melihat sesuatu yang kekal di dalam batin kami. Ajar kami ala Roh Kudus, hari lepas hari. Bahkan telah dilewati setengah tahun dari tahun ini, dari tahun 2023 ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan lewat segala hal yang boleh kami lakukan. Pimpin kami ala Roh Kudus. Kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menyukapkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah pagi hari ini, kami percaya Allah Roh Kudus Engkau yang menyatukan kami satu persatu di dalam batin kami. Beberapa hal yang Engkau taruh di dalam hati dan pikiran kami, mungkin pergumulan kami. Engkau yang meneguhkan setiap hati kami untuk boleh percaya pada setiap rencana Tuhan. Bahkan sampai hari ini di awal September ini, Tuhan masih tetap setia bagi kita. Dia masih tetap setia dalam mendampingi kita untuk melalui setiap proses yang ada.
Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh menyanyikan pujian untuk keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kerinduan kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Allah Roh Kudus, kami manusia yang cenderung melakukan dosa. Ajar kami Tuhan, ajar kami Allah Roh Kudus untuk menang atas setiap kedagingan kami. Kami tidak mampu menjalani seluruh kehidupan kami tanpa Engkau Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kekuatan kami sendiri, kami menjadi manusia yang terhilang daripada-Mu Tuhan. Kami menjadi manusia yang tersesat dalam dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh membaca, mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberikan kami hikmat, pengertian yang baru, firman yang boleh kami sharingkan. Apapun ada kesaksian dalam kehidupan kami, yang akan kami sharingkan. Tolong tuntun setiap perkataan kami, setiap sharing-sharing kami. Dan terlebih lagi kami akan membawakan pokok kita untuk Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bapak. Teman-teman semua yang bisa open on cam, bisa nyalakan kameranya. Kita mau di 2 Korintus 4 ini kelihatan ya? 2 Korintus 4 sebenarnya nanti mau sharingnya dari dari yang 2 Korintus 4 ayat 16 ayat sampai 5 sampai 10. Tapi nanti ini kita baca dulu dari awal ya, 2 perikop ini 2 Korintus 4. Seperti biasa nanti kita akan bacakan secara bergantian. Jadi nanti teman-teman bisa ini ada ayatnya, ada 3 ayat ya. Saya bacakan di sini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15, judul perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4 sampai 6 boleh Kak Jelita. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh pilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke, ayat 7 sampai 9 bisa Fride. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah, lihat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10 sampai 12 bisa Mei bacakan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ayat 13 sampai 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Silakan Kak Jelita, ayat 16 sampai 18 ya. Kak Jelita masih ada? Ya, ada. Oke. Yang mana ya? Ini. 16 ya. Oke. Judul perikopnya dibaca juga Kak. Oh, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini masih lanjut ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Terima kasih Kak Jelita, Fede, dan Mei. Jadi di sini yang saya renungkan kemarin, di ayat 16 itu tentang manusia batinia. Jadi kalau di ayat 16 itu kita lihat sebenarnya keadaan manusia lahiriah kita, kondisi fisik kita itu memang semakin merosot. Tapi seperti firman Tuhan bilang, ketika kita semakin mencari Tuhan, semakin menggali kebenaran firman Tuhan, menerima setiap janji-janji Tuhan, manusia batiniah kita tuh sebenarnya dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, bagaimana caranya? Ya kita seperti yang sudah kita ketahui, kita harus bangun kehidupan rohani kita semakin melakukan yang terlebih lagi melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebab kenapa tadi di sini di ayat 16? Sebab itu kami tidak tawar hati. Kadang ketika manusia fisik kita menjadi lemah, kadang kita bisa menjadi tawar hati ya. Tawar hati kan, kalau tawar hati berarti kan sudah sana tidak ada pengharapan lagi, tidak ada lagi masa depan kita merasa sudah suram, tidak ada sama sekali untuk berharap, udah jauh lah gitu dari pengharapan gitu. Tetapi yang mau kita lihat bersama, ternyata kita ini kan memang terdiri dari manusia lahiriah dan batiniah. Nah, manusia lahiriah dan batiniah ini yang secara fisik, secara kita bisa lihat adalah manusia lahiriah kita. Tetapi manusia batiniah kita itu yang perlu kita baharui, kita bangun hari lepas hari, sehingga kita tidak menjadi tawar hati gitu. Nah, seperti yang ada satu ayat lagi di sini yang mau saya lihat, di sini ada ayat. Nah, sebenarnya di sini judul perikopnya itu adalah yang pertama ini 1 Petrus 3 ada hidup bersama suami istri dan kasih dan damai. Jadi di sini kita mau lihat di ayat 3. Ayat 3 di sini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, kenapa Tuhan benar-benar menekankan tentang manusia batiniah? Karena manusia lahiriah itu kan yang secara kasat mata terlihat ya. Kalau kondisi manusia batiniah kita merosot, kalau iman kita bergantung sama manusia lahiriah kita, ya pasti kita juga akan terhilang dari Tuhan. Tapi Tuhan benar-benar menekankan kepada hal yang tidak bisa binasa. Yang tidak bisa binasa, yang kekal, yaitu manusia batiniah kita. Yang itu tuh sebenarnya sangat berharga di mata Allah. Bukan dengan perhiasan emas atau pakaian yang indah-indah. Tidak dilarang untuk menggunakan perhiasan emas ataupun pakaian yang indah-indah. Tapi bukan berarti kita
mengutamakan manusia lahiriah kita. Tetapi Tuhan merindukan supaya kita membangun manusia batinnya. Karena itulah yang berharga di mata Tuhan. Makanya kalau tadi ada sharing tentang lagu ya yang kita nyanyikan, walau ku tak dapat melihat. Walau itu kan dinyanyikan sama Gracia Epifania ya, kalau teman-teman tahu, orang anak kecil yang buta sejak lahir sehingga dia tidak bisa melihat. Tetapi dia diberikan talenta untuk bernyanyi dan bermain alat musik, bermain piano. Jadi di sini disampaikan kalau dia tidak, yang saya tahu dia anaknya juga ada introvert. Jadi kadang kalau ada permasalahan karena dia merasa dirinya kan tidak bisa melihat, minder, tapi dia ketika dekat sama Tuhan, ada seorang hamba Tuhan juga yang melayani di dalam kehidupan gadis anak kecil ini. Sekarang dia sudah menjadi seorang remaja ya, orang remaja. Bagaimana dia terus Tuhan jaga, banyak orang yang Tuhan kirim untuk membantu dia untuk membangun manusia batiniah dia. Sehingga dia ada satu lagu di sini yang tadi disampaikan, kita nyanyikan bersama, ketika kita tidak bisa melihat ya. Melihat itu berarti segala sesuatu yang sudah direncanakan itu tidak berhasil atau tidak sesuai dengan rencana kita, tapi hati itu kan nggak kelihatan ya, hati kita tetap memandang Tuhan. Hati kita tetap memandang Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu tetap menuntun langkah. Nah ini mungkin sedikit sharing firman Tuhan yang mau disampaikan sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Kalau Fride, Mei, atau Kak Jelita ada yang mau disampaikan juga, nggak apa-apa, bisa langsung mic-nya dinyalakan. Kak Jelita ada Kak? Paling untuk ini aja kali, anak-anak aja kali, maksudnya proses sekolah. Nah, kebetulan anakku kan udah kelas 3 SMA ya, masih anaknya susah dibilangin gitu, mau kemana dia belum tahu ini. Mencari, sedangkan anaknya masih belum mau berubah gitu dari habit dia yang kayak gini, belum bisa langsung bangun pagi masih harus bangunin, padahal kelas 3 SMA, padahal terus mau bingung mau kemana, kamu belajar kayak kemarin les nggak datang, nggak pergi les gitu, kita udah berusaha, aduh susah gitu untuk merubah dia gitu secara ini habitnya dia yang males dan belum kayak nggak punya motivasi gitu sekolah itu gitu. Itu sih paling pergumulannya sebagai orang tua ya, itu paling itu aja kalau dari saya. Umur berapa Kak? Jalan 17 nanti bulan November 17. 17. Anak satu ya Kak? Iya, yang gede. Kalau yang Oh. ini kan masih kecil kan, masih SMP kelas 1, yang pertama sih yang pertama. Oh, yang kedua? Kalau yang kedua kan SMP kelas 1. Oh, 3 ya Kak anaknya? 2 2. SMA sama SMP. Oh, iya. Berarti ini 17 berarti mau naik kuliah ya Kak ya? Tahun depan ya? Iya, tahun depan. Tahun depan ya? Oh. Cowok ya Kak ya? Dua-duanya apa? Cowok ya Kak ya? Iya laki-laki, Matthew namanya, Matthew. Matthew. Iya, Matthew. Oke. Nanti kita doakan ya untuk Matthew. Oke, nanti kita doakan ya teman-teman ya untuk Matthew, untuk pergumulan yang dihadapi oleh Kak Jelita. Nah ya sebenarnya untuk kondisi pergumulan orang tua ya. Kita juga sama. Tapi kita percaya tadi seperti yang sudah kita lihat, kita terus nanti dalam doa untuk anak-anak kita supaya boleh bertumbuh baik dalam hal jasmani dan rohani juga, hingga benar-benar menjadi berkat buat keluarga. Nah, kalau untuk Fride, gimana Fride? Ada yang didapatkan dari sharing firman Tuhan ini? Atau ada yang mau disampaikan kesaksian tentang orang tua? Kalau yang tadi yang dibaca tadi, itu ke aku sendiri sih Kak. Kenapa?
ke aku sendiri. Oh ya, gimana tuh? Ya itu yang kan ujian-ujianku gitu Kak. Mm-mm-mm. Ujian-ujian kemarin nyoba-nyoba semua terus Ya. belum berhasil. Mm-mm. Ya kayaknya Mm-mm. berarti ini akunya yang belum ini Ya. baik, Mm-mm-mm. terlalu Ya. ngandelin diri sendiri, yang terlalu gampangin atau gimana nggak ngerti. Mm-mm-mm. Iya. Ya, sebagai informasi teman-teman, ini Fride kan memang sudah mencoba beberapa kali untuk eh, P3K ya. P3K ya Fride ya. 3K sama PNS Kak. PNS juga sudah mencoba beberapa kali, dan waktu saat pasca ya, itu Natal ya, pasca ya Fride ya. Kakak Pasca ya. Pasca saat itu pas kebetulan Fride ujian juga. Jadi setelah Fride tampil di pasca ya, dancer, kita support Fride untuk ujian di tengah harinya. Eh, kita doakan, kita berharap Fride lulus. Tapi pada hasil pengumumannya Fride belum lulus. Jadi kesedihan ya, kesedihan Fride yang terjadi dalam pikiran, perasaan Fride yang mungkin merasa Fride sudah melakukan banyak hal, sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi kenyataannya tidak lulus. Jadi waktu itu nggak apa-apa ya, Fride kakak sharing dikit ya tentang ini Fride ya. apa Kak? Fride waktu itu telepon saya, kemudian Fride menceritakan sebentar lalu nangis ya Fride ya, nangis. Kakak juga sebenarnya sedih juga waktu itu dengar Fride nangis di telepon. Kakak dengerin sharing Fride waktu itu, tapi waktu itu saat itu ada satu pernyataan yang kakak sampaikan waktu itu ke Fride, sekalipun Fride belum lulus saat ini, Tuhan tetap mengasihi Fride. Bukan berarti kalau Fride lulus saat itu berarti Tuhan lebih mengasihi Fride dari sebelumnya. Tapi walaupun Fride belum lulus saat itu, Tuhan tetap mengasihi, dan kasih Tuhan tuh sama seperti sebelum Fride ikut ujian. Jadi mungkin waktu itu masih perlu waktu ya buat Fride untuk menerima kenyataan tidak lulus dari ujian. Tapi tetap percaya ya Fride ya, tetap percaya rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik. Kakak juga mungkin menurut Fride, kakak kan sudah jadi PNS, jadi kakak mungkin nggak ngerti perasaan Fride gitu. Tapi kakak juga pernah mengalami belum lulus dari beberapa hal, waktu UMPTN nggak lulus ke negeri, banyak hal yang memang menjadi pertanyaan gitu, hal-hal yang banyak menjadi kekecewaan. Tapi ketika kita mau terus dibentuk ya Fride, kita doakan Fride, kan nanti September ini ada ujian ya Fride, ada P3K ataupun PNS, kita doakan bersama ya teman-teman untuk September ini kan ya Fride ya. Iya Kak, Ada tanggal 16. ada formasinya. Kalau untuk PNS kayak nggak ada Kak. Oh nggak ada, P3K ada. Iya Kak ada. Ada ya. Kita doakan Fride diberikan hikmat dalam belajar, dalam memanfaatkan waktu untuk mengerjakan masing-masing soal dengan penuh hikmat dari Roh Kudus. Ya, nanti diterima atau tidaknya, kita percaya ketika sudah melakukan yang terbaik, Tuhan tahu lebih hal yang terbaik bagi hidup Fride. Gitu ya Fride ya. Semoga Iya Kak. menjadi berkat ya. Ya, ada lagi Fride yang mau di-sharingkan? Itu sih Kak saat Mm-mm. ini. Saat ini ya. Orang tua sehat ya, Fride. Puji Tuhan Kak. Puji Tuhan ya. Masih. Masih Mama sehat? Mama lagi pulang kampung Kak. Oh, pulang Adiknya kampung. meninggal yang di Sulawesi. Oh, sendiri? Sendiri Kak. Sendiri ya. Oh, seminggu apa berapa lama di sana? Belum tahu Kak. Cuman Oh, dibawa pulang ke kampung, ke rumahnya biar dikuburin di situ Kak.
Oh, barang mah tulang mah opung. oh gitu. Ya Tuhan, Ya Kak, pimpin perjalanannya ya, perjalanan Mama nanti juga di sana lancar semua. amin. Amin. Mei, gimana Mei? Ada yang mau disampaikan Mei? Mau di-sharingkan? Iya Kak, apa namanya, mendengar tadi cerita terus Frida juga ini ya ada pergumulannya. Aku juga Mm-mm. ini mau apa namanya mau sharing dikit kalau pergumulanku sih lebih ke beasiswaku yang belum goal sih Kak. Maksudnya udah coba dari tahun 2020 terus masih belum ini sih, masih belum goal-goal juga. Terus ini juga mohon doanya apa namanya teman-teman. Aku juga ini sih kemungkinan bulan depan masih ikut wawancara beasiswa LPDP sih. Semoga LPDP. ini semoga gol iya karena kan batasan usia 37 Kak dan Oh tahun gitu ini ya. iya Heeh. iya eh, LPDP ya meskipun aku sih masih ikut yang keadaan yang lain itu kan batas usia juga 40 ya sama Hmm. itu sih Kak itu paling pergumulanku yang agak-agak apa ya agak-agak lumayan berat nih kayaknya Hmm. Hmm. ya Kak. Beasiswanya jadi yang tadi yang pertama apa, Mei? LPDP sih masih ini LPDP aja. makanya itu udah 3 kali 2 kali sebelumnya aku masih terus gagal sih dari tahun kemarin. Yang Bappenas sudah nyoba? Bappenas aku pernah lihat Kak Heeh. persyaratannya cuman itu rencana sama yang JF rencana kan kita di auditor nih Kak jadi masih persyaratan masih mentok masih nggak bisa gitu kita juga nggak bisa Oh, oh makanya Kak gitu. ya yang beasiswa luar negeri juga aku udah daftar juga masih belum ini sih masih belum tembus juga gitu Ya. LPDP berarti ngambilnya apa tuh jurusannya? dalam dalam negeri Kak Oh 2 tahun dalam negeri. iya tahun Oh, oke. Dalam negeri 2 tahun ya. Ujiannya kapan lagi, Mei? masih ini sih Kak masih nunggu pengumuman cuman kan tinggal pengumuman wawancara kemungkinan sebulan depan sih Kak Oh, pengumuman wawancara udah sampai wawancara tahap akhir ya? tahap akhir Kak iya tinggal satu Oh, tahap oke. ini aja Dalam kalau negerinya nggak di kemarin UI atau di mana? di Unpad lagi Kak kembali Oh, ke kampus Unpad. satu ini Oh, dua Bandung tahun full di sana. full Kak tebel Oke. Jurusan apa? Mei? hukum lagi Kak. Hukum lagi. Iya Ya, 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 biar jadi master hukum. semoga didoain Kak ya semoga Iya, ini iya. terus Oke, oke. Ada lagi Fride? Mei? paling itu aja sih Kak semoga Itu kita aja. dikeluarkan iya Oke, oke. Kita nanti, hmm, tadi sudah tahu ya kita masing-masing pergumulan yang ada. Nanti kita mau bawa juga pokok doa, ya. Kita juga mau doa buat Kementerian Perindustrian untuk menteri, ya, ya menteri yang menjabatnya berarti awal Februari pemilu ya. Awal Februari pemilu, mungkin ini masa jabatan terakhir dari Bapak Menteri kita, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kita juga mau berdoa untuk pejabat eselon 1, eselon 2, serta seluruh jajarannya ya, fungsional. Kemudian apa namanya? Ya baik yang ada di apa di pusat maupun di daerah. Kita juga doakan jangan sampai kita mendoakan yang semua di pusat tapi daerah kita lupakan. Kemudian kita mau doakan juga untuk Binrokris Kemenperin, baik seluruh pegawai Kristiani yang di pusat maupun daerah, seluruh purna bakti juga supaya juga ada kesatuan hati baik yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan para pengurus ya, para pengurus Bendrokris. Dan ada juga wadah persekutuan rohani yang ada di seluruh daerah. Jadi mungkin di Semakbo, di Bogor juga ada persekutuan rohani, mungkin di tempat lain juga di daerah yang lain juga ada, kita doakan untuk seluruh rencana yang mereka susun atau adakan, kegiatan yang mereka adakan semua boleh menjadi berkat. Mereka juga boleh menjadi apa, Tuhan berkenan atas setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan. Dan yang terakhir kita nggak lupa doa untuk panitia Natal ya. Karena kita juga ada berempat, nanti eh, kita doakan untuk Kementerian Perindustrian. Kak Jelita boleh ya doa untuk Kementerian Perindustrian ini poin pertama. Nanti ada Binrokris Kemenperin untuk Mei ya, Mei tolong doakan juga di sini untuk yang nomor 2. Nanti nomor 3 Fride yang doakan.
Nanti 4 saya yang doakan, sekalian nanti doa untuk teman-teman semua dan doa tutup ya. Oke, Kak Jelita boleh kita berdoa untuk yang pokok doa yang nomor 1. Silakan Kak Jelita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu kami bisa hari ini semua berkumpul saat ini Tuhan untuk bisa memuji-Mu dan bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kementerian kami, yaitu Kementerian Perindustrian, mulai dari Pak Menteri, Mas Gumiwang, semua beserta seluruh jajaran eselon 1, eselon 2, dan seluruh pejabat-pejabat juga yang ada di pusat maupun di daerah, juga untuk seluruh pegawai yang ada di Kementerian Perindustrian. Kiranya Kau memberikan Tuhan hikmat kebijaksanaan untuk Pak Menteri dan sejajarannya dan para pejabat untuk bisa dalam semua kebijakan bisa seturut dan kehendak-Mu dan bisa diberikan kemudahan dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di Kementerian Perindustrian, juga berikan kesehatan juga buat kami semua pegawai untuk bisa melakukan semua aktivitas kami dengan baik, dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Jelita. Untuk Binrokris Kemenperin, silakan Mei untuk doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah berdoa Tuhan, dan kami sudah membahas tentang sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk organisasi kami Tuhan, Binrokris Kemenperin, dan juga untuk ibadah yang ada di pusat dan daerah, dan untuk seluruh Purna Bakti Tuhan, dan untuk anggota dari Binrokris Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Yesus Kau yang menjaga kami Tuhan, di antara kami juga Tuhan, kami yakin pasti ada yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjaga kami dan Kau yang memberikan kami berkat Tuhan, supaya meskipun kami mendapat pergumulan itu Tuhan, kami yakin Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kami hanya Engkau lah yang memegangnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menemani kami Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk anggota kami Tuhan, bila mana ada yang sakit Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, seperti adik kami Angel Tuhan, dan juga Mas Yusuf yang saat ini sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan tangan-Mu jua yang menyentuh mereka Tuhan, menyentuh bagian tubuh mereka tepat pada bagian yang sakit itu, sehingga mereka bisa kembali pulih seperti dia kala Tuhan, beraktivitas kembali Tuhan, dan bersama kembali keluarganya masing-masing. Biarlah Tuhan Kau yang pimpin kami Tuhan, agar hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biar nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan. Dan ampunilah Tuhan dosa kami semua Tuhan, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, setelah ini mungkin kami akan beraktivitas kembali Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau-lah juga yang melancarkan dan tetap menemani kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Fride untuk pokok doa nomor 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan
untuk wadah persekutuan doa Tuhan, baik di pusat maupun di daerah, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu Bapa, banyak dari kami anak-anak-Mu Tuhan rindu Tuhan untuk dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Namun Tuhan juga melihat Tuhan, Tuhan mengetahui Tuhan, setiap kami mau melakukan persekutuan kami Tuhan, baik di rumah ibadah-Mu ataupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami terkadang dapat kendala Tuhan dari teman-teman kami yang belum percaya padamu ya Bapa. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu Bapa, biarlah wadah untuk kami bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau selalu menjaga ya Bapa. Karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kami Tuhan, kasihilah sesama kami manusia, Ya Tuhan. kasihilah musuh kami ya Tuhan, seperti diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami tidak mau membuat diri kami menjadi batu sandungan untuk sesama kami. Amin. Tapi biarlah kami Tuhan menjadi doa Tuhan, rumah doa Tuhan untuk sesama kami yang Amin. percaya padamu, walaupun yang belum percaya padamu ya Bapa. Biarlah sinar-sinar-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan keinginan-Mu Bapa. Amin. Bukan keinginan manusia, bukan keinginan daging kami Tuhan, namun keinginan-Mu Bapa. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa, agar kami menjadi pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, untuk semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, Amin. agar kami selalu dalam lindungan-Mu Tuhan, dan selalu menjadi tempat Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kepanitiaan Natal yang sudah dibentuk. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menjamah setiap panitia Natal yang sudah ada. Banyak yang merindukan untuk Natal boleh dilaksanakan tahun ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ketua Natal kami, Ibu Mary, dan seluruh koordinator, sekretaris ataupun bendahara, seluruh anggota yang terlibat dalam kepanitiaan Natal ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh memiliki kesatuan hati, kami boleh memiliki beban yang sama, kami boleh memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan panitia Natal ini. Tuhan, banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan Natal dalam hal persiapan dana, acara Natal umum, acara Natal anak, konsumsi, perlengkapan, transportasi, semuanya Tuhan yang kami telah susun, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Terlebih bagi Ibu Mary yang akan memimpin kami dalam setiap pelaksanaan rapat-rapat ke depan ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil. Kiranya Engkau memberikan dia kesehatan dan kekuatan dan hikmat juga dalam melaksanakan pekerjaan yang dia lakukan hari lepas hari untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu supaya lewat Natal tahun ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau terus diajar untuk menggunakan mata batiniah kami, mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh lakukan di Natal tahun ini. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kegiatan untuk mengadakan acara ibadah, tapi kami mau mengundang hadirat-Mu Tuhan turun dalam pelaksanaan Natal kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, kesatuan hati untuk melakukan banyak hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Matthew, anak dari Kak Jelita di kelas 3 SMA yang dia jalani saat ini. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa remaja yang dia jalani,
hari-hari ini. Mungkin banyak hal yang dia dengar, yang dia lihat dalam sekeliling kehidupan remajanya, baik di sekolah ataupun di rumah, di tetangga, yang mungkin dia lihat tidak berkenan di hatinya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat pertumbuhan rohani yang membuat dia semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Walaupun ini mungkin masa-masa yang penantian bagi seorang remaja, pencarian bagi seorang remaja, tapi kami mau berdoa Tuhan, kiranya dalam masa-masa ini dia boleh mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Dia boleh mencari Engkau lebih lagi daripada eee, bergaul dengan teman-temannya yang mungkin kurang baik. Biar dia boleh mencari Engkau, mencari kebenaran firman Tuhan. Kau boleh tangkap dia Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. Kau pakai dia menjadi berkat dalam, kesehariannya, dalam kehidupan sekolahnya, dalam kehidupannya mungkin di gereja, di pelayanannya. Tuhan, taruh di dalam hatinya, hati yang merindukan Engkau yang belum pernah ada sebelumnya. Hati yang boleh mencari Engkau yang belum pernah ada sebelumnya Tuhan. Dia boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi adiknya. Berkati setiap langkah kakinya Tuhan. Ketika dia boleh bangun dari pagi, dia boleh menyiapkan seluruh perlengkapan untuk ke sekolahnya, bahkan saat dia di sekolah, Tuhan berikan dia hikmat, kepintaran untuk boleh mengerti semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya Tuhan. Bapak jadikan anak ini, Matthew, menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan, menjadi anak yang hormat dengan orang tua, dengar-dengaran dengan orang tua. Kami ucapkan berkat atas Matthew Tuhan. Sekalipun apa yang kami lihat itu mungkin belum memperlihatkan suatu perubahan, tapi biarlah Kak Jelita bersama suami boleh terus mendoakan untuk anak yang dikasihi, kedua anaknya, untuk menjadi semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati Kak Jelita dan suami supaya dalam kehidupan mereka juga boleh semakin mengasihi Engkau, mencari Engkau Tuhan, hidup bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Ketika satu keluarga boleh memuji dan menyembah Engkau dengan kesatuan hati dan harmoni yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Fride, untuk pergumulannya saat mengajukan untuk eee, penerimaan pegawai PNS ataupun P3K. Tuhan Engkau yang sudah tahu begitu banyak perjuangan yang sudah dia lakukan, begitu banyak tahapan-tahapan yang sudah dia lalui. Bapa, kiranya Engkau boleh menuntun untuk mencoba kembali Fride untuk seleksi P3K di bulan September ini. Bapa, taruhlah hati yang bersukacita, yang bersyukur. Kami tolak setiap hati yang tawar, hati yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengasihi Fride Tuhan. Lebih besar Tuhan dari setiap harapan-harapannya, lebih daripada yang keinginan dia. Kami percaya Tuhan, Kau yang tuntun Fride untuk memilih jurusan yang akan dia, formasi yang akan dia pilih Tuhan. Ya dalam masa-masa seleksi ini, Engkau berikan hikmat untuk dia boleh belajar lebih giat lagi, untuk dia boleh melatih-latih soal yang sudah ada, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan rencana yang terbaik Tuhan. Berikan hati yang selalu mengucap syukur, hati yang selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahwa seluruh rencana yang menjadi harapan Fride Tuhan, eee, Engkau boleh genapi Tuhan. Engkau boleh memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga tuntun untuk mama dari Fride yang sedang ada di luar kota untuk mengadakan beberapa acara kedukaan. Kiranya juga Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk kembali ke Jakarta dengan selamat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mei yang juga sudah beberapa kali mencoba untuk seleksi beasiswa S2. Tuhan, kalau saat ini dia sedang menunggu tahap akhir dari seleksi S2 di LPDP yang pengumumannya akan
disampaikan dalam beberapa waktu hari ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan jika Engkau berkenan untuk Mei bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, Engkau yang menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Biar waktu yang tepat, waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu itu boleh terjadi dalam Mei. Dan kami berdoa juga Tuhan hati yang terus merindukan Engkau, mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu, hidup bergaul karib dengan Engkau Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan Mei. Dan kami juga berdoa dia boleh terus mencari Engkau Tuhan. Dia boleh terus membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup yang terus didoakan oleh Mei. Kiranya Engkau juga memberkati pasangan hidup yang telah Engkau tentukan dimanapun dan dia berada Tuhan. Kami berdoa mereka boleh dipertemukan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Dan masing-masing boleh mengalami pertumbuhan rohani dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka bertemu, mereka boleh mengerti bahwa mereka boleh bertemu untuk suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Suatu rencana Tuhan yang boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan kami masing-masing, rencana kami ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami boleh diberkati, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa-doa kami, inilah syukur kami, inilah harapan-harapan kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang mengerti seluruh doa kami lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami percaya Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman semua doa pagi kita sudah selesai. Ya Kak. Kita mau foto dulu. Kita foto ya. 1, Oke. 2, 3.